جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras, tegas, namun begitu penyayang terhadap kaum Papa. Ketika Umar berkuasa, kerajaan Parsi dan kerajaan Romawi Barat takluk di hadapan pasukan Islam. Namun pola hidup Umar bin Khattab amatlah sederhana. Beliau tidur hanya beraraskan pelepah kurma. Tapi jangan salah, pimpinan Majelis Taklim Wirausaha, Ustadz Valentino Dinsi, menyebut ketika Umar bin Khattab wafat, menurut catatan sejarah, beliau wafat sebagai orang yang kaya raya. Umar memang memilih pola hidup yang prihatin, tetapi tidak berarti miskin. Kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau wafat sebesar 11,2 triliun. Data itu dari kitab Al-Fiqh Al-Iqtisadi lil Umar ibnu Al-Khattab, halaman 44 dan halaman 99. Itu saya hitung dengan nilai konversi 1 dinar dengan 2,5 juta, kata Ustadz Valentino. Selain Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang amat tajir adalah Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelimanya merupakan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nilai kekayaan Abdurrahman bin Auf pada saat wafat setara dengan 6,212 triliun. Kekayaan sahabat Nabi ini sangat besar. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Rasulullah SAW. Beliau terkenal sebagai pebisnis yang ulung. Saat tiba di Madinah, era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong, seperak pun tidak memilikinya. Lalu Rasulullah menjalinkan mu'akah antara beliau dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu orang kaya di Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak dengan halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dan istri dan harta yang cukup. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Total aset kekayaan saat beliau wafat, seperti dikutip dari Ibnu Hajar, adalah 3.200.000 dalam bentuk dinar. Menurut asumsi Ibnu Hajar, Al-Fath Juz 4 halaman 448. Nilai ini adalah hasil matematis dari informasi yang mengatakan bahwa saat wafatnya, masing-masing dari 4 orang istrinya menerima sebesar 100.000 dinar. Dengan akuntansi faraid, maka total tarika atau harta yang ditinggalkan adalah 100.000 dinar dikali 4 orang istrinya dan dikali 8 ashal al-mas'alah menjadi 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 6.212.688 juta rupiah.
Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah, juz 7, halaman 184, mengutip sumber lain menulis bahwa saat wafatnya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan aset terdiri dari 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing. Jumlah itu ditambahkan harta yang diwasiatkan kepada keempat istrinya berjumlah 4,9 triliun. Saat hendak wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat setara dengan 77,7 miliar. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib termasuk orang di antaranya yang menerimanya. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikan secara khusus kepada para istri Rasulullah yang masih hidup dalam jumlah yang sangat besar. Jumlahnya yang sangat besar itu hingga mendorong Sayyidah Aisyah untuk berdoa, semoga Allah menyiraminya dengan cairan dari nektar. Belum lagi dengan budak-budak yang dimerdekakan secara cuma-cuma. Selanjutnya, Zubair bin Awam. Nilai kekayaan beliau saat wafat adalah 3,5 triliun. Al-Bukhari dalam Al-Jami' Al-Sahih Al-Bukhari, juz 3 memaparkan, Zubair radhiyallahu anhu wafat hanya meninggalkan kekayaan berupa aset yang tidak bergerak atau tanah. Di antaranya yang berada di Gaba, wilayah di barat Laut Madinah, sekitar 6 km dari Madinah, 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah di Basra, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Beliau mewasiatkan 1/3 dari total harta peninggalannya untuk para cucunya, dan 2/3 untuk dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Beliau memiliki 4 orang istri, di mana setiap istri mendapatkan warisan senilai 1.200.000 dirham di dalam Sahih Al-Bukhari. Sedangkan nilai kekayaan Utsman bin Affan saat wafat sebesar 2,5 triliun. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir juz 7, merincikan kekayaan Utsman tersebut jumlahnya setara dengan 2,5 triliun. Sedangkan harta kekayaan Talha bin Ubaidillah saat wafat setara dengan 542 miliar. Sumber lain atau At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad juz 3 mengutip jumlah seluruh harta kekayaan Talha, tunai dan non-tunai saat wafat adalah 30 juta dirham atau setara dengan 1,8 triliun. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, nilai kekayaannya saat wafat setara dengan 15,3 miliar. Nilai tariqah atau harta warisannya seperti dikutip dari Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah juz 8 sebesar 250.000 dirham. Jika dirupiahkan, maka nilai tersebut setara dengan 15,3 miliar. Dijamin masuk surga. Mereka kelima sahabat Rasulullah SAW adalah pebisnis dan dermawan ulum. Dalam waktu yang sama, mereka adalah sebagian dari para sahabat yang mendapat berita gembira tentang memperoleh surga. Dari Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak Sa'id berkata, kalau dihitung mereka ada 9.
lantas tidak disebut yang ke-10. Orang-orang berkata, kami berdoa kepada Allah, wahai Abdul An-Awar, siapakah termasuk yang ke-10? Sa'id bin Zaid berkata, kalian mohon berdoa kepada Allah untukku, semoga termasuk yang ke-10 tersebut yang berada di syurga. Abu Isa berkata, Abul Al-Awar itu adalah Sa'id bin Zaid. Aku mendengar Rasulullah sedang berkata bahwa hadis itu lebih sahih dari hadis yang pertama. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Zaid bin Zaid di surga, Abu Ubaidillah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari ke-10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang termasuk dalam satu hadis sekaligus adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Ubaidillah bin Al-Zahra. Berikut adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan 5 di antaranya memiliki kekayaan yang luar biasa. Semoga Allah melapangkan rezeki kita setak sama dengan sahabat-sahabat Nabi tersebut. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang termasuk golongan as-sabiqunal awalun, atau yang orang-orang generasi awal yang masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum para sahabat Nabi belajar di rumah Arqam bin Abdul Arqam. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya raya, dermawan, dan baik hati. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa apa-apa. Beliau hanya membawa baju yang menempel di badannya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf disahabatkan dengan Sa'ad Abi Rabi. Sa'ad bin Abi Rabi menawari Abdurrahman bin Auf harta yang banyak, bahkan beliau menawari istrinya, tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mau karena Sa'ad bin Rabi ini mempunyai istri yang banyak. Maka Abdurrahman bin Auf hanya minta untuk ditunjuki pasar, dan setelah itu Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar Madinah. Semakin hari perdagangan bin Auf semakin besar dan menjadi orang yang terkaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf hartanya jalan Allah. Ketika ia semakin kaya, Abdurrahman bin Auf mengadu kepada Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Dia mengadu, kenapa saya ini sangat kaya? Maka dijawab oleh Ummu Salamah, wahai anakku, infakkan hartamu di jalan Allah, maka itu akan yang menyelamatkan dirimu. Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa ia telat masuk setengah hari masuk surga, dan dalam riwayat lain ia masuk surga dengan merangkak. Mendengar itu, seketika itu juga Abdurrahman bin Auf menyedekahkan hartanya dalam jumlah yang besar dan tanpa perhitungan. Rahimahullah Abdurrahman bin Auf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.